Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, kita lanjutkan dari ta'lim kita. Di sini di dalam kitab Sabil Ibtidar dikatakan Faminal amril muakkada 'alal abwain an yahfazal maulud min kulli syai' yukhriju bihi an haddil fitrah wa yuhsina tarbiyatahu wa yajtahidan fi dhalik wa yajnibahul mawadi' su' fa inna ar-raghabi yughayyiru ittiba' karena fil hadis. Jadi dikatakan dan di antara perkara yang penting nih bagi orang tua nih dalam mendidik anaknya, dia menjaga anaknya ya dengan apa? Memberikan memberikan didikan kepada anaknya dan bersungguh-sungguh dalam hal itu ya. Dan juga perlu diingat, engkau jauhkanlah anak kita ini dari dari orang yang ingin menyusui anak kita. Maksudnya begini, kadang-kadang kan ada namanya ibu susu ya, kadang-kadang ada orang melahirkan belum tentu yang nyusuin ibunya, tapi bisa untuk orang lain kan begitu ya kan. Nah itu hati-hati katanya. Dalam Habibullah Haddad memberikan nasihat kepada kita, hati-hati. Kita punya anak baru lahir, kita kasih orang ya untuk menyusui anak kita, itu bisa mempengaruhi tabiat anak kita di masa depan ya. Kalau jadi kita milih ibu, maksudnya milih orang yang menyusui. Kalau orang dulu begitu, orang dulu ya kebanyakan itu ada namanya ibu susu tuh, yang melahirkan yang melahirkan itu belum tentu menyusui, tapi kadang-kadang ada orang juga yang bisa menyusui juga. Kayak Nabi Muhammad SAW disusui sampai Siti Halimatu Sa'diyah ya kan? Nah kalau kita punya anak mau disusui sama orang lain selain istri kita, selain istri kita, maka lihat-lihat tuh kepribadiannya nih orang nih ya. Kalau akhlaknya buruk, tingkah lakunya buruk ya, jangan, takutnya nanti bisa mempengaruhi tabiat kita punya anak. Jadi perlu diperhatikan tuh, masalah menyusui aja tuh perlu diperhatikan ya. Apalagi masalah mendidik ya, mendidik anak. Maka wa alaihi ma an yagrisa fi qalbihi ta'zima sa'ariddin wa hurumatillah wa mahabbatil khair. Dan harus bagi orang tua menanamkan di dalam hati anak itu, yaitu tentang syiar-syiar agama ya. Tentang syiar-syiar agama. Kita punya anak nih, walaupun anak kita belum balik ya, kenalin tuh yang namanya di masjid musola bawa, pengajian bawa ya, pengajian bawa ya. Umur 7 tahun atau umur 8 tahun ya, umur 7 tahun 8 tahun, kalau umur 3 tahun mungkin kekecilan ya. Umur sedang lah, 7 tahun 8 tahun itu orang umur belum balik tapi menuju balik. Itu ajak tuh ke musola, ke masjid ngaji ya. Itu untuk memperkenalkan ya kepada sang anak, atau untuk memberikan pendidikan itu supaya di hatinya itu cinta kepada syiar-syiar agama Allah ya. Jangan anak kita nggak pernah diajak sholat, nggak pernah diajak ngaji ya. Bapaknya asik ngaji sholat, anaknya ditinggal sendiri ya. Bapaknya asik sholat 5 waktu tapi nggak pernah memberikan arahan kepada anaknya. Anaknya pengen main judi, anaknya salah jalan, masa bodoh. Itulah yang nanti ya di akhirat, ketika ada orang tua sama anak, orang tua ini masuk surga, pengen masuk surga, tahu-tahu sang anak masuk neraka, sang anak bilang, ya Allah, aku ini masuk neraka betul maksiat, betul aku menenggak minuman keras, betul aku bermain judi, tapi itu semua bapakku itu gak pernah mengajarkan aku waktu masih kecil mengenalkanmu kepadaku ya Allah. Bapakku itu gak pernah mendidik ya. Aku pengen main apapun
pengen judi, pengen bermain apa minuman keras, itu masa bodoh saya punya orang tua. Nggak pernah melarang saya. Ya. Lalu Allah panggil malaikat untuk keluarkan orang tua tersebut dari surga, masuk ke neraka. Hati-hati, itu tanggung jawab orang tua. Ya. Jadi orang tua ini wajibnya Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan kepada kita ini, memberikan tanbih, memberikan peringatan, mendidik seorang anak, karena nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita didik. Ya, kita didik. Ya, kalau kita udah didik, kita arahkan, ini anak masih begitu aja, ya udah, berarti kita udah lepas tanggung jawab. Ya. Tuh, terus kenalin tuh yang namanya wa hurmatillah, hal-hal ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kasih tahu, ini haram, ini nggak boleh, kasih tahu. Wa mahabbatul khair, tanamkan di dalam hatinya rasa cinta ya kebaikan. Wa mahabbatul amal bi, tanamkan di dalam hatinya itu rasa ingin berbuat kebaikan. Wa mahabbatu ahlihi, tanamkan rasa cinta kepada orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Wa yarghibahu fihi wa yahattahu alaihi, dan orang tua menganjurkan ya untuk kepada anak itu, mengajarkan berbuat baik, ini yang baik, ini yang dibenci, kasih tahu tuh. Wa yubghidha ilahi syarr wal amal wa yubghidha ilahi ahlihi wal amil bi, tanamkan rasa kebencian kepada anak kita, itu yang kurang baik kita ajarin, jangan lakukan itu. Ya. Kita kasih tahu mana baik, mana buruk, ya. Mana boleh, mana nggak boleh, itu tugas orang tua. Terus di sini wa adla yazra'a fi qalbihi hubbud dunya wa sahwatihi wal maili ila tanaqub biha wa la yu'inahu 'ala dhalik wa la yusa'idahu 'alaihi, dan janganlah menanamkan kepada anak kita ini cinta dunia berlebihan, ya, yang akibatnya anak ngikutin hawa nafsu, ya, cinta dunia berlebihan, akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keturunan anak, ya, kita cinta boleh kepada anak, tapi jangan berlebihan. Ya. Anak pengen ini, sewajarnya kita beliin. Anak yang pengen ke ini, jangan ada, kita perlu rem. Itu cara mendidik anak tuh, hati-hati itu dari sekarang tuh. Jangan kemauan anak kita ikutin terus. Ya kan, kadang-kadang kebalik, kita cinta berlebihan, apa kemauan anak kita ikutin, tapi ketika kita itu lupa untuk mendidik dia untuk menjadi orang benar. Itu kebanyakan begitu tuh. Kebanyakan begitu. Sekarang orang tua kebanyakan, maaf, itu lebih lebih mencetak anak, mendidik anak, gimana anak saya pintar, tapi lupa. Dia lupa untuk mencetak anak, mendidik anak menjadi orang benar. Ya. Mencetak orang pintar belum tentu benar. Yang kita mau mencetak anak kita benar. Cetak anak kita benar. Makanya Luqmanul Hakim, ya, seorang ahli bijak, ya, sampai-sampai Allah abadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Bagaimana Luqmanul Hakim menanamkan tarbiyah kepada anak ini? Ya, kita buka nih. Bagaimana Luqmanul Hakim saking orang yang arif bijaksana mendidik anaknya luar biasa, Allah abadikan dalam surat Luqman. Ya, pertama apa? Akidah pertama. Kalau kita buka surat Luqman, ya, dalam surat Luqman, bagaimana Luqmanul Hakim nih mendidik anaknya nih. Ya. Di dalam surat Luqman dimulai dari ayat dimulai dari ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqman li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, Luqmanul Hakim menasihati kepada anaknya. Apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu perbuatan kezaliman yang nyata. Artinya ini penanaman akidah dari Luqmanul Hakim kepada anak-anak. Dikenalkan Allah. Ya, jangan memusyrikan Allah. Ditanamkan itu menanamkan akidah.
Ya, tanamkan dia, kenalkan Allah, kenalkan Nabi Muhammad SAW, kenalkan kepada anak kita mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Terus yang kedua, ya, wawasainal insan biwalidayhi. Ya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik, ya, kepada orang tuanya. Ya, karena kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka. Ya, karena kenapa? Orang tua kita lah yang mengandung kita, orang tua kita lah yang menyusui kita selama 2 tahun. Ya, dan bersyukurlah kepadaku, dan maksudnya bersyukur pada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Artinya apa? Pendidikan yang kedua yang kita harus tanamkan kepada anak kita, selain perkenalkan kepada Allah, selain kita tanamkan cinta kepada Allah, yang kedua tanamkan birrul walidain, cinta kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini berbakti kepada kedua orang tua, karena ridho fi ridhol walidain, ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung terhadap murkanya orang tua. Ya, sepinter apapun kita, sehebat apapun kita, ya, sehebat apapun kita punya jabatan, tapi kita durhaka kepada kedua orang tua, itu nggak dilihat di orang tua. Sehebat apapun sholat kita, sealim apapun kita punya ilmu, durhaka sama orang tua, nol di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, kan ada sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Cuman ibunya itu pernah sedikit tergores hatinya. Dia lebih mendahulukan dia lebih mendahulukan istrinya. Ya, artinya Alqamah pada saat itu lebih kurang memperhatikan ibunya. Ya, akhirnya sang ibu sedikit kecewa. Ya, sang ibu sedikit kecewa. Singkat cerita, ketika Alqamah meninggal dunia sakaratul maut, dia susah. Akhirnya Nabi katakan, ini pasti ada yang gak beres. Ternyata Nabi tahu ibunya dulu pernah sakit hati, sedikit sakit hati. Ya. Akhirnya Nabi minta ibunya maafkan. Kalau ibunya gak maafkan, akan dibakar sama Nabi ini, jasad Alqamah. Akhirnya dimaafkan sama sang ibu, baru bisa meninggal. Ini gambaran buat kita. Alqamah sahabat Nabi, sholat bareng sama Nabi, ketemu Nabi, lukain ibunya begitu. Apalagi kita sholat kagak sama Nabi, betul gak? Apalagi kita ketemu Nabi kagak, berani durhaka sama kedua orang tua. Alhamdulillah min. Tuh Alqamah sahabat Nabi tuh, sholat bareng Nabi, ketemu Nabi, tapi pernah sedikit melukai ibunya sendiri, begitu. Makanya hati-hati dengan dia itu orang tua, jangan main-main kepada kedua orang tua, khusus ibu, karena itu adab yang paling cepat Allah turunkan, gak bakal berkah kehidupan kita. Ya, makanya mungkin yang merasa kita dulu belum maksimal berbakti kepada kedua orang tua kita udah meninggal, bagaimana cara berbaktinya? Kita doakan, kita kirim suratul Fatihah, ya, kita sedekah atas namanya itu sampai tuh. Ya, ziarah kuburan, istighfarin bagi kedua orang tua kita, itu salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi yang kedua yang ditanamkan kita punya anak, rasa berbakti kepada kedua orang tua. Ingetin. Makanya kita kepada bapak nih, kita sebagai bapak tanamkan, mesti hormat pada ibu, karena ibumu yang melahirkanmu dengan susah payah, dengan mengandung 9 bulan, tidur susah, melahirkan ketaruhan nyawa. Begitu juga istri kita, tanamkan kepada anak kita, hormat kepada bapakmu itu walaupun yang bukan melahirkanmu, tapi di darahmu mengalir darah bapakmu, dia banting tulang untuk dia itu memeras keringat, mencarikan nafkah untukmu, mensekolahkanmu. Itu didik seperti itu kepada anak kita. Tapi semua kembali kepada orang tua. Kalau orang tua yang gak pernah ngingetin, ya udah, cintanya bukan kepada kedua orang tua, tapi cintanya kepada artis. Cintanya kepada artis.
ada konser artis si fulan tapi ketinggalan kehabisan tiket, dia sedih. Tapi giliran sama orang tuanya sakit walah sedih, walah apa sedih apa. Makanya pelajaran dari Luqmanul Hakim yang kedua, tanamkan kepada anak kita rasa cinta kepada orang tua. Yang ketiga apa nih? Ini cara Luqmanul Hakim mendidik anak ini. Ya. Yang ketiga, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tu'ituha. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Artinya kalau orang tua kita melenceng, kita nggak usah ikutin, tapi tetap wajib hormatin. Ya, ada orang tua kita melenceng, artinya melenceng umpama menyuruh kita maksiat, nggak boleh kita ikutin, haram, karena nggak ada ketaatan kepada makhluk mengajak kemaksiatan. Tapi segitu pun kita wajib juga hormatin orang tua kita. Segitu pun, walaupun kita nggak boleh ngikutin perintah-perintah yang melenceng dari jalan Allah. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun min sufratin aw fis samawati aw fil ard ya'tila innallaha latifun khabir. Kata Luqmanul Hakim berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan membalasnya kebaikan. Itu pendidikan yang ketiga. Apa maksudnya? Tanamkan di dalam anak kita agar berbuat baik. Jangan meremehkan berbuat baik walaupun sekecil biji sawi. Sebaliknya, jangan meremehkan dosa kecil walaupun sebesar biji sawi. Itu artinya yang ketiga, apa? Tanamkan dalam anak kita untuk berbuat baik, amal soleh. Yang keempat, kata Luqmanul Hakim, ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, dirikan sholat. Makanya anak kita itu kenalkan sholat. Ya, umur 7 tahun kita perintahkan. Ya, umur 10 tahun kalau nggak mau boleh kita pukul, tapi pukul yang nggak menyakitkan. Ya, supaya supaya terbiasa nanti sholat. Tanamkan mendidik anak yang keempat yaitu sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang kelima, nasihat yang kelima bagi Luqmanul Hakim ya kepada anaknya, tanamkan dalam hati sang anak untuk memerintahkan kema'rufan dan mencegah kemunkaran. Jadi amar ma'ruf nahi munkar dari kecil didik. Tanamkan rasa anak kita, fastabiqul khairat. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi segala kemunkaran. Kita harus tahu ini munkar, ini nggak boleh. Itu tanamkan dalam hati anak kita amar ma'ruf nahi munkar. Ya kan? Ini enggak, kebanyakan orang tua kadang-kadang memberikan contoh yang kurang baik juga. Terus yang kelima, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya apa? Wasbir ala ma asoba. Bersabarlah engkau apabila ditimpa musibah. Tanamkan rasa kesabaran supaya anak kita ini tahan banting di masa depan. Kalau anak kita nggak punya rasa sabar, ketika mendapatkan sesuatu ini anak menjadi apa? Bisa mengambil jalan pintas, bisa mengharamkan yang halal, bisa menghalalkan yang haram, bisa dia bunuh diri karena nggak ada rasa sabar. Ternyata rasa sabar itu ditanamkan dari kecil. Sabar. Makanya Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita, anak latihlah puasa walaupun 10 tahun. Puasa itu bisa menahan puasa itu bisa melatih kesabaran. Ya, latih puasa ya, umur 7 tahun dari zuhur ya, nanti puasa lagi sampai maghrib. Umur 10 tahun dari subuh sampai maghrib. Walaupun belum balik, kita biasain puasa di bulan Ramadan walaupun belum balik. Itu mengajarkan kesabaran kepada anak kita. Ya. Luqmanul Hakim didik anaknya seperti itu. Ya. Terus
Yang keenam, Luqmanul Hakim mengatakan wala tusuhir khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, jangan sombong. Wala tamsi fil ardi marahan, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi Allah dengan rasa kesombongan. Artinya apa? Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya jangan pernah sombong, tawadhu, rendah hati. Ini luar biasa. Satu, pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya masalah akidah, kenalkan kepada Allah. Kedua, tanamkan rasa birrul walidain, cinta kepada kedua orang tua. Ketiga, Luqmanul Hakim menanamkan yaitu rasa apa? Yaitu yang ketiga, sholat, yaitu dirikan sholat. Yang keempat, yaitu ajarkan kepada anak kita, tanamkan dalam hati anak kita amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, tanamkan dalam anak kita perbuatan baik, amal soleh. Yang keenam, pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, sabar. Sabar dalam menghadapi kehidupan. Yang ketujuh, pesan Luqmanul Hakim kepada anak yang mendidiknya, jangan sombong, tawadhu. Jangan sombong. Ada ya. Orang ilmu gede, ilmu banyak gak ada adab, ini percuma gak bakal kepake ibaratnya. Adab itu adab ya. Ilmu apapun tapi gak ada adab, tapi sombong, gak kepake. Ilmunya menjadi ilmu yang gak bermanfaat ya. Makanya kita lihat orang-orang tua dulu ya, ini adabnya luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikisahkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika pengen sholat subuh keluar rumah ke masjid, ternyata di depannya ada orang tua ya udah sepuh. Dalam satu riwayat ini orang tua agamanya Kristen, bukan Islam, Kristen. Tapi Sayyidina Ali nggak mau ngelewatin. Sayyidina Ali nggak mau lewatin tuh, padahal agamanya Kristen, dihormatin terus. Padahal Sayyidina Ali pengen ngejar sholat bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi antum tahu terjadi dalam satu riwayat. Ya, Nabi mengatakan ketika aku sedang ruku, aku susah bangun. Aku susah bangun. Akhirnya ditanya ketika Nabi selesai, Nabi kenapa kok saya susah bangun? Datang malaikat. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, tadi engkau ruku susah bangun karena lehermu aku tahan. Kenapa? Karena nunggu Sayyidina Ali dulu. Dan malaikat Mikail itu matahari yang tadinya pengen sedikit terang, ditahan dulu matahari. Matahari ditahan sedikit, nungguin Sayyidina Ali supaya berjamaah sama Rasulullah. Subhanallah. Itu adab itu. Cuman masalah di depannya ada orang tua yang sebe, yang suyuh. Dalam satu riwayat ternyata baru ketahuan itu orang bukan Islam tapi non Muslim, Kristen, ya katakanlah. Tapi karena Sayyidina Ali menghormati orang tua yang udah usia lanjut, dimuliakan ibadah Allah, itu masalah adab begitu tuh. Sampai-sampai Allah kirimkan malaikat, jangan sampai Sayyidina Ali ini terlambat berjamaah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah ketika ruku nggak bisa bangun, ditahan sama malaikat Jibril nungguin Sayyidina Ali dulu. Dan itu subuh yang tadinya pengen matahari sedikit terbit ditahan dulu sama malaikat Mikail, jangan sampai Sayyidina Ali kesiangan mendapat subuh. Itu masalah adab luar biasa. Imam Malik bisa nggak kenal, pendiri mazhab dari Maliki, guru Imam Syafi'i. Itu luar biasa adabnya. Ya, dikatakan bahwasanya Imam Malik itu saking adab kayak Nabi Muhammad SAW, itu dia tinggal di Madinah. Imam Malik itu tinggal di Madinah. Gak pernah dalam satu riwayat pun Imam Malik gak pernah dia itu pakai sendal, selalu nyeker. Ditanya, wahai Imam Malik, kenapa kau gak pakai sendal? Jadi Imam Malik kebiasaannya kalau dia keluar Madinah baru pakai sendal. Tapi selama di Madinah dia mau pakai sendal. Kenapa? Karena di Madinah terkubur jasad Rasulullah SAW. Jadi nggak mau pakai sendal, ta'aduban sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat Imam Malik sedang ngajar hadis. Ya, ketika itu Imam Malik mukanya keringetan merah. Ya, akhirnya ternyata Imam Malik ini disengat dalam satu riwayat binatang lah, kayak kalajengking atau begitu. Baru ketika selesai Imam Malik baru
pingsan, nggak kuat. Akhirnya ditanya, wahai sang guru, kenapa engkau itu nggak berhenti? Ya ketika udah sadar nih, kenapa engkau nggak berhenti? Kau merasa kesakitan yang akibatnya setelah engkau ngajar kau pingsan. Apa jawaban Imam Malik? Ketahuilah, aku sedang ngajar hadis. Hadis ini kalam Nabi Muhammad SAW. Aku takut dalil adab menstop kalam Nabi Muhammad SAW. Biasa adab kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah mereka ya adab. Jadi adab itu apalagi adab kepada Allah, adab kepada Nabi Muhammad SAW, adab kepada orang tua pun dengan contoh Sayyidina Ali, ini orang tua ini padahal bukan siapa-siapa. Begitu luar biasa Allah kasih balasan. Ya, makanya jangan main-main dengan masalah adab. Ulama-ulama kita luar biasa ya sama orang tua ya. Nah, makanya dikatakan bahwasanya dulu Syekh Abdul Qadir Jailani itu mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam satu riwayat ketika mimpi, Nabi memerintahkan untuk kau buka kau punya mulut. Akhirnya diludahi 7 kali mulutnya Syekh Abdul Qadir Jailani sama Nabi Muhammad SAW. Besoknya Syekh Abdul Qadir Jailani mimpi lagi ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali meludahi lagi mulut Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi Sayyidina Ali meludahi 6 kali. Ditanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa kau cuma 6 kali? Kok 7 kali? Aku nggak mau melebihi Nabi Muhammad SAW. Jangankan lebih menyamai aja nggak mau. Nabi meludahi kau 7 kali, aku 6 kali, aku nggak mau nyamai. Tuh keadubannya. Nah, jadi adab. Kadang-kadang kita gimana pengen beradab sama orang, sama Allah ini kita kadang adab kita nggak ada. Jujur, sholat. Kita ketemu pejabat, ketemu orang rapi. Kadang-kadang kita sholat sebagai bos oblong, betul, jujur aja dah. Ya kan? Hati sendiri kadang-kadang sendiri cuek dah. Kadang-kadang kita sering dengar begitu nggak? Adab kita sama Allah kemana? Walaupun sah secara fikih itu sah, tapi kurang adab. Ya, ini introspeksi kita semua. Kadang-kadang sendiri nggak ada siapa-siapa, dia lupa. Dia ini lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu pejabat aja, ketemu manusia aja pakai baju yang bagus, apalagi ketemu Allah. Pakai kaos oblong, walaupun secara fikih sah, tapi kurang adab. Ya, adab ini sangat penting di Allah. Ya, sama orang tua yang lebih tua kita adab. Ya, yang terakhir, ya masalah adab ini dikatakan ya Habib Ahmad bin Hasan Alatas bahwasanya ada 3 hal yang ini dilihat dari segi keilmuan. Artinya apa? Ilmu sama adab mesti didahulukan adab. Tapi untuk 3 hal mesti dahulukan ilmu dulu. Pertama apa? Pertama apabila seorang imam memimpin sholat. Ya, walaupun ada yang tua tapi yang muda ini lebih fasih, maka dahulukan yang muda. Itu bukan berarti yang muda kurang ajar, bukan. Tapi dalam 3 hal ini kata Habib Ahmad bin Hasan Alatas, kalau ada yang muda lebih fase, yang tua nggak fase, dahulukan yang muda. Tapi kalau sama-sama fase, yang tua muda, yang tua fase, yang muda fase, dahulukan yang tua. Ya, jadi dalam perkara imam sholat, dahulukan lihat dari ilmu. Yang kedua dalam masalah hal agama fatwa, lihat ilmunya. Dalam agama ini nggak lihat muda tua. Walaupun gurunya muda, muridnya tua, nggak masalah. Yang penting ini anak muda menguasai ilmu agama. Jadi itulah yang dikatakan nuntut ilmu itu nggak kenal umur. Kadang-kadang kita gengsi, gue lebih tua aja sampai bocah. Ada nggak yang begitu? Ada. Oh ya. Dalam hal agama, ya, dalam hal ilmu agama, ini kata ulama, ya, yang dilihat itu ilmunya, bukan masalah adab dulu. Yang kedua dalam hal memberikan fatwa. Ya. Nah itu. Dan yang dan selain itu baru kita dahulukan adab. Ya. Dan mudah-mudahan insyaallah kehidupan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini saja. Fatihah biniyatul qabul tamamin warisul wa ma'mul wa ila hadratir rasul batul wa ummiha wa ba'diha wa fani mahabbiha bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fi anwaril Fatihah wa bi sirril Fatihah bi jahi suratul Fatihah wa bi haibati suratul Fatihah. Allahumma ya waliya kullil khair wa ya mu'tiyan bi kullil khair wa ya mutafaddilan bi kullil khair. Shalli ala sayyidina Muhammad imam ahlil khair salatan taftahu lana biha abwaaba kullil khair wa tughliqu alayya biha abwaaba kullil khair wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i adada kullil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin. Insyaallah mungkin Idul Adha tanggal 31 ya. Ya mungkin kalau malam Jumat besok atau malam Jumat yang akan datang 2 minggu lagi kita akan ngaji khusus fikih kurban. Dan orang paham masalah kurban.